Annyeonghaseyo. Konnichiwa. Oke guys, jadi tadi kan udah melihat penampilan yang sangat luar biasa dari Neza Alandra. Sekarang kita saksikan penampilan dari Miranti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan statistik deskriptif. Jadi langsung saja. Materi yang pertama yaitu pengertian statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi, sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berdasar. Untuk umum, pada statistik ini, deskripsi ini akan diikuti pengukuran cara-cara penyajian data dengan tabel biasa maupun deskripsi, frekuensi, garis, grafik garis maupun batang, diagram, lingkaran, piktogram, penjelasan kelompok melalui modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan subkelompok. Yang kedua itu ada B, penyajian data. Setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh, baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner atau angket maupun dokumentasi. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikatif dan lengkap, dalam arti data yang disajikan dapat membantu pihak lain untuk membaca dan mudah untuk memahami isinya. Penyajian data yang komunikatif dapat dilakukan dengan pertama itu penyajian data dibuat berwarna, dan bila data yang disajikan cukup banyak maka perlu penyajian yang bervariasi atau tidak hanya dengan tabel saja. Beberapa cara penyajian data yang akan dikemukakan di sini yang penyajian dengan tabel, grafik, diagram lingkaran, dan piktogram. Yang pertama itu dengan tabel. Nah, penyajian data hasil penelitian dengan menggunakan tabel merupakan penyajian yang banyak digunakan karena lebih efisien dan cukup komunikatif. Terdapat dua macam tabel, yaitu tabel biasa dan tabel distribusi frekuensi. Kedua itu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga kalau disajikan dalam tabel biasa menjadi tidak efisien dan kurang kumulatif. Yang ketiga itu grafik. Selain dengan tabel, penyajian data yang cukup populer dan komunikatif adalah dengan grafik. Yang keempat itu diagram lingkaran atau pin-chart. Diagram lingkaran ialah diagram lingkaran digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kelompok. Dan yang terakhir itu piktogram atau grafik gambar. Ada kalanya supaya data yang disajikan lebih komunikatif, penyajian data dibuat dalam bentuk piktogram. Yang C itu pengukuran gejala pusat. Setiap peneliti selalu berkenaan dengan sekelompok data. Yang dimaksud kelompok di sini adalah satu orang mempunyai sekelompok data atau semua orang yang mempunyai satu macam data, misalnya sekelompok murid di kelas dengan satu nilai mata kuliah. Dalam penelitian akan memperoleh sekelompok data variabel tertentu dari sekelompok responden atau objek yang diteliti. Beberapa teknik penjelasan kelompok yang telah diobservasi dengan data kuantitatif. Selain dapat dijelaskan dengan menggunakan tabel dan gambar, dapat juga dijelaskan menggunakan teknik statistik yang disebut modus, median, dan mean. Di sini tuh penjelasannya itu pertama itu modus atau mode. Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau yang sedang menjadi mode atau nilai sering muncul dalam kelompok tersebut. Yang kedua itu median. Median adalah salah satu kelompok teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang terakhir itu mean. Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata mean ini dapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu.
Kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Yang terakhir itu D, pengukuran variasi kelompok. Untuk menjelaskan keadaan kelompok dapat juga didasarkan pada tingkat variasi data yang terjadi pada kelompok tersebut. Untuk mengetahui tingkat variasi kelompok, data yang dilakukan dengan dilihat tentang data dan standar deviasi atau simpangan baku dari kelompok data yang telah diketahui itu yang pertama ada rentang data. Rentang data atau range dapat diketahui dengan jalan mengurangi data yang tersebar dengan data terkecil yang ada pada kelompok itu. Yang kedua itu varians. Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok adalah dengan varians. Yang ketiga itu menghitung standar deviasi untuk data tergolong. Standar deviasi atau simpangan baku dari data yang telah disusun dengan tabel distribusi frekuensi atau data tergolong. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, saya itu memiliki SDG. Sebetulnya itu SDG saya sebenarnya itu sama Husnul. Apa itu? Tapi mungkin ada perbedaan sedikit aja. Banyak tuh nggak? Mainkan. Tadi itu konsepnya sama. Jadi itu saya perbedakan sedikit aja. Yang salah, saya mencari dua orang yang salah gitu. Daus mana Daus? Daus ya sekarang. Yang satu tadi satu. Asik. Duduk aja. Tidak berdiri. Oh, berdiri boleh. Sekarang. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Siapa yang mau? Simulasi. Mulai. Oke, sekarang ikuti apa yang saya katakan. Oke, yang salah itu silahkan maju. Yang kelebihan tepuknya, oke? Kelebihan itu dari apa? Bapak. Kelebihan tepuknya, kelebihan dari kamu sendiri. Oke, mainkan. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk empat. Meja Tuhan, senyum. Dua orang mau. Tepuk satu, tepuk tiga. Udah betul lah, betul. Tepuk empat, tepuk lima. Kau tidak siap dukung. Terlalu banyak protes. Oke, sekali lagi ya. Dan cepet aja. Tepuk tiga. Pusing Pak Baby. 3545. Oh, tak boleh dong. Enggak boleh lagi. Enggak boleh. Tepuk tiga. Jangan berhenti makanya. Tepuk 3 Tepuk tiga 4 kali. Asik. Marahin banget. Oke, betul lah. Karena saya yang terakhir, semoga ilmunya hari ini menyerap ke
sampai di kolom dan diharapkan jangan lupa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.